Pahlawan dalam kisah ini adalah Frey Rayon, seorang pahlawan yang dipilih untuk menyelamatkan dunia dari Ratu Iblis dan pasukannya. Tapi, dia justru melakukan kebalikannya, bergabung dengan Sang Ratu Iblis, menghancurkan dunia dan menenggelamkannya dalam api dan kehancuran. Namun, semua itu ternyata hanya rencana untuk mengkhianati Ratu Iblis dan mati bersamanya. Jalan yang dia pilih nggak mudah. Dia harus menyingkirkan semua yang dia cintai, ayahnya sendiri, adik yang dia sayangi, teman masa kecil yang selalu di sampingnya, penyihir terkuat, putri kerajaan, saintes, atau pendeta suci gereja juga mulai kehilangan kepercayaan terhadap Dewi. Mereka, bahkan tunangan yang benar-benar tulus mencintainya, mereka bersumpah akan membalas pengkhianatannya. Tapi, kenapa Frey melakukan semua itu? Ini semua dia lakukan demi mengulang semuanya dan membawa dunia ke happy ending, di mana semua orang bisa bahagia. Cerita kita dimulai 10 tahun yang lalu. Saat Frey Rayon Starlight yang masih berusia 10 tahun mengikuti ayahnya melewati lorong-lorong besar di rumah keluarga mereka. Sambil membaca surat dengan tulisan yang nyaris tak bisa dia pahami, ayahnya menjelaskan bahwa tulisan itu disebut Kana, hanya keturunan darah mereka yang bisa membacanya. Mereka terus berjalan menuruni tangga panjang hingga tiba di depan pintu besar dengan simbol-simbol bercahaya yang aneh. Frey harus melewati penghalang itu sendirian. Sebelum masuk, ayahnya memberikan nasihat terakhir, "Berdirilah dengan teguh." Wajah serius sang ayah itu bukan tanpa alasan. Ramalan kerajaan menyatakan bahwa setelah Raja Iblis lenyap, dunia akan tenggelam dalam kekacauan selama 1000 tahun. Tapi pada saat-saat tergelap, seorang pahlawan akan muncul untuk menyelamatkan dunia. Namun, keluarga Starlight memiliki ramalan lain. Ramalan yang hanya mereka ketahui. Setelah 1000 tahun berlalu, penerus dari Raja Iblis dan sang pahlawan akan muncul, dan saat itu adalah sekarang. Setelah mengetahui semua itu, pintu besar terbuka, membiarkan Frey masuk sebelum terkunci kembali. Belum sempat matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, pintunya tertutup. Frey memukul pintu, memanggil ayahnya, tapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, lantai mulai bersinar dengan cahaya berkilau yang mengarah pada sebuah pedang bercahaya. Saat Frey akan meraihnya, seseorang muncul dan menghentikannya, memperingatkan bahwa pedang itu terlalu berat untuknya. Frey tidak mengenali pria itu, padahal dia adalah leluhurnya, sang pahlawan dalam ramalan. Tanpa menghiraukan sikap kasar Frey, pria itu bertanya, apakah dia datang untuk belajar menaklukkan dunia. Frey hanya menurut pada ayahnya yang bilang bahwa ini satu-satunya cara menyelamatkan teman-temannya. Tapi sang pahlawan menjelaskan bahwa menyelamatkan itu juga bagian dari penaklukan. Dunia tempat Frey hidup adalah hard mode, yang menuju akhir, buruk yang tak terelakkan. Karena Frey masih kebingungan, pria itu menyentuh kepalanya dan menunjukkan masa depan jika dia memilih jalan yang salah. Kematian, iblis, dan semua orang yang dia sayangi hancur di tangan musuh. Penglihatan itu begitu kuat hingga Frey jatuh tersungkur. Dunia akan dipenuhi keputusasaan, dan dia menyaksikan dirinya kehilangan segalanya. Namun sekarang, keputusan ada di tangan Frey. Keputusan yang akan menentukan takdir dunia. Frey kecil berusaha bangkit dengan tatapan penuh tekad dan menyatakan bahwa dia akan melindungi semua yang dia cintai, sama seperti yang dilakukan leluhurnya dulu. Hal itu membuktikan pada leluhurnya bahwa Frey memang seorang pahlawan sejati. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan jalan menuju akhir bahagia, jalur tersembunyi yang hanya bisa dicapai jika dia menghancurkan dunia dengan tangannya sendiri dan mati bersama Raja Iblis. Jika berhasil, dia akan menghadapi ujian lain yang lebih sulit. Namun, jika dia tetap teguh, dunia bisa diselamatkan. 10 tahun kemudian, Frey yang lebih dewasa terlahir kembali setelah menghancurkan dunia dan membunuh semua orang yang dia cintai. Meskipun begitu, dunia tetap terancam berakhir dengan cara yang sama. Namun di kehidupan ini, dia memiliki sesuatu yang berbeda, sebuah sistem. Kemampuan baru ini akan membantunya menghadapi masa depan yang ditunjukkan oleh leluhurnya. Jika Frey bisa memanfaatkan sistem ini dengan baik, dia bisa mencapai akhir yang dia impikan. Akhir bahagia bersama orang-orang yang dia sayangi. Saat Frey tenggelam dalam pikirannya, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Itu Kania,
teman masa kecil sekaligus pelayannya. Setelah hidup penuh perjuangan di kehidupan sebelumnya, rasanya wajar jika Frey ingin istirahat sebentar sebelum memulai semuanya. Tapi sistemnya berpikir lain. Sistem langsung memperingatkan bahwa Khania membawa niat membunuh. Selain itu, kelima pahlawan utama yang pernah dia bunuh di kehidupan sebelumnya, semuanya mengingat masa lalu mereka. Ini adalah jalan penjahat palsu, sebuah jalan yang memaksanya menghadapi dosa-dosa dirinya di masa depan untuk mencapai akhir bahagia. Setiap perbuatan baik akan menguras energi hidupnya, dan aturan itu mutlak untuk menaklukkan jalur tersembunyi. Untungnya, sistem ini tidak hanya memberi batasan, tapi juga keuntungan. Ada toko item dan skill yang bisa dia beli dengan poin penjahat palsu. Poin yang didapat dari setiap perbuatan jahat yang dia lakukan. Sistem ini juga memberinya peringatan ketika salah satu mantan kekasihnya merasakan hasrat kuat untuk membunuhnya, seperti sekarang, saat Khania masuk ke kamar dengan aura kemarahan yang bisa dirasakan Frey tanpa perlu peringatan sistem. Khania adalah pelayan setianya di kehidupan sebelumnya, seorang penyihir kegelapan yang terkutuk dengan sihir gelap yang menguras hidupnya. Dia juga salah satu dari 5 pahlawan utama dalam ramalan. Jika Khania benar-benar mengingat semua kekejaman Frey di masa lalu, besar kemungkinan dia akan membunuh Frey kapan saja. Untuk saat ini, Khania hanya menanyakan apakah Frey ingin makan. Frey menjawab dengan permintaan yang biasa. Tetapi tatapan tajam dan pintu yang dibanting Khana membuatnya sadar bahwa yang biasa kali ini mungkin bisa membunuhnya. Frey duduk di ranjangnya, gemetar membayangkan apa yang akan dilakukan Khana padanya. Tidak ada keraguan bahwa dia ingat segalanya. Frey tahu bahwa Khana mengingat segalanya. Karena itu, dia harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sistemnya kembali memberikan peringatan akan niat membunuh yang semakin kuat, lalu mengaktifkan sebuah skill bernama intuisi penjahat palsu. Skill ini hanya bisa mendeteksi satu ancaman mematikan per hari, dan target kali ini jelas-jelas adalah Khania. Kalau dia sampai berani membunuh tuannya sendiri, pasti kebenciannya sudah sampai di puncak. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, sebelum ada yang masuk, Frey langsung bisa merasakan hawa mematikan yang mengalir dari sana. Khania masuk membawa sepiring sup. Frey bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti makanan itu. Kemungkinan besar dikutuk dengan sihir hitam. Setelah meletakkan makanan di hadapannya, Khana langsung berbalik hendak pergi. Tapi Frey tahu ini saatnya mengambil tindakan. Dia memanggil Khana dengan nada keras, memintanya membuatkan sandwich dan melempar sup itu ke dinding dengan keras. Tindakan jahat itu memberinya 1 poin penjahat palsu, dan Khania pun segera pergi untuk memenuhi perintahnya. Beberapa menit kemudian, Khana kembali dengan sandwich tapi tetap dipenuhi energi gelap. Frey mengirimnya kembali untuk membuat ulang. Khana tampak ingin protes, tapi tak bisa menentang perintah tuannya. Maka, dia terus membuat ulang makanan itu berulang kali, berharap bisa meracuninya. Setiap kali Frey mengembalikan makanan itu, dia mendapatkan 1 poin penjahat palsu. Hingga akhirnya, pada percobaan ke-8, Khania hampir tidak bisa berdiri tegak. Energi sihirnya terkuras habis, tubuhnya nyaris roboh saat memasuki kamar Frey. Melihat Khana hampir tumbang, Frey memutuskan untuk menerima sandwich itu. Membuat Khania menatapnya dengan penuh harapan. Namun, tanpa ragu, dia melempar makanan itu ke belakang dan mengatakan lebih suka sup yang tadi. Itu menjadi titik akhir bagi Khania. Dia jatuh pingsan karena kelelahan, dan Frey dengan sigap menangkapnya sebelum menyentuh lantai. Sejenak, Frey menatap wajah lelah Khana, membelai rambutnya perlahan, bertanya-tanya bagaimana hidup mereka jika semua ini tidak pernah terjadi. Lalu, dia membaringkannya di atas ranjangnya, membiarkannya beristirahat. Tubuh Khana yang terkutuk dengan sihir gelap membutuhkan energi hidup orang lain untuk menstabilkan kondisinya. Frey, yang sudah siap dengan konsekuensi hidup singkatnya, memutuskan untuk mentransfer sebagian energi hidupnya kepada Khana. Setelah selesai, dia duduk sambil memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Awalnya, rencana Frey adalah bersembunyi sampai misi utama dimulai 2 bulan lagi sambil mempersiapkan segalanya secara diam-diam. Tapi sekarang, setelah kelima pahlawan utama mengingat keputusan masa lalunya, semua rencananya harus diubah. Selain Khania, para pahlawan lainnya juga menjadi ancaman serius.
Salah satunya adalah tunangan perjalanannya yang tidak berada di dekatnya saat ini, jadi setidaknya dia bisa menunda menghadapi masalah itu. Di sisi lain, ada Putri Klana, tapi Frey beruntung karena Putri Klana ditinggalkan oleh keluarga kerajaan. Tanpa dukungan, dia tidak punya kekuatan nyata untuk melawan Frey. Namun, masalah sebenarnya adalah Saintess Verloce dan Irina sang penyihir agung. Verloce mungkin hanya gadis polos bodoh yang sering dimanfaatkan oleh gereja, tapi dia bisa dengan mudah menghancurkan reputasi Frey. Irina di sisi lain, terlalu sembrono dan impulsif, dia bisa saja membunuhnya tanpa berpikir dua kali. Khania menjadi ancaman yang harus dia hadapi terus-menerus, tapi itu tidak perlu terlalu dia khawatirkan, karena adiknya sedang disandera oleh Frey. Untuk mengumpulkan poin penjahat palsu, Frey harus terus memprovokasi semuanya, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Poin dari Khana terbatas, jadi dia perlu berinteraksi dengan lebih banyak orang untuk mendapatkan poin lebih banyak. Berdasarkan informasi dari buku ramalan, Frey menyadari bahwa dirinya harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai saat dia masuk akademi. Malam itu, Frey menghabiskan waktu mempelajari buku ramalan hingga pagi tiba. Bahkan tak sadar kapan matahari mulai terbit. Saat menyadari pagi sudah datang, dia melihat Khana yang masih tidur di ranjangnya. Frey dengan hati-hati memindahkannya ke lantai agar terlihat seperti tidak pernah tidur di ranjangnya. Setelah itu, dia membangunkan Khana dengan teriakan. Khania terbangun dengan ekspresi bingung, kemudian menatap Frey dengan tatapan tajam. Tapi, dia tak bisa protes. Hari itu adalah hari pertama mereka di akademi, dan Frey memerintahkannya untuk menyiapkan kereta. Begitu Khania pergi, Frey memanggil jendela sistem untuk melihat berapa poin yang telah dikumpulkannya. Meskipun sudah memprovokasi Khania kemarin, dia hanya memiliki 100 poin, masih jauh dari cukup untuk membeli skill atau item penting. Bayangan harus terus melakukan perbuatan jahat di tengah kehidupan akademi membuatnya terasa lelah. Sesampainya di akademi, Frey dengan cepat terpilih sebagai perwakilan dewan siswa. Dalam waktu singkat, dia berhasil menarik perhatian para elit siswa yang penuh kepalsuan. Mereka menyanjungnya tanpa henti, tapi Frey tahu di balik itu semua mereka hanya punya niat busuk. Namun, demi rencana besarnya, dia harus tetap berpura-pura bersahabat. Saat menikmati anggur dan hidangan mewah bersama dua kenalan barunya, mereka menawarkan wanita-wanita dari kalangan rakyat biasa untuknya. Uang dan wanita, itulah satu-satunya hal yang dipedulikan para bangsawan busuk ini. Seandainya keadaan berbeda, Frey mungkin sudah menyingkirkan mereka bersama Raja Iblis. Ketika dua wanita rakyat jelata itu dibawa masuk, jelas mereka tidak datang dengan sukarela. Salah satunya bahkan berontak dengan keras, dan Frey langsung menyadari sesuatu. Itu adalah Irina, salah satu pahlawan utama dalam ramalan. Aren dikenal sebagai penyihir jenius yang menguasai sihir api dan elemen lain. Tidak mungkin dia bisa ditangkap. Dengan mudah seperti ini, Frey menyadari bahwa tidak mungkin Irina, seorang penyihir jenius, bisa tertangkap dengan mudah. Kemungkinan besar, dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap untuk menyusup ke pesta kaum bangsawan ini. Untuk berjaga-jaga, Frey membuka toko sistem dan memeriksa item yang tersedia. Dia menemukan item pertahanan darurat yang bisa melindunginya dari serangan mematikan sekali saja. Untungnya, poin dari memperlakukan Khania dengan buruk cukup untuk membelinya. Sistem juga menunjukkan status Irina yang ternyata sedang mengalami kekurangan mana. Bagi seseorang sekuat Arena, kekurangan mana seperti itu bisa berarti dia sedang menimbun kekuatan untuk melepaskan itu di waktu yang tepat. Sementara para bangsawan terus mempermainkan Irina dan temannya, Frey hanya mengamati dalam diam. Akhirnya, dia menyuruh mereka pergi agar bisa bermain dengan gadis-gadis itu sendiri. Dua bangsawan tersebut pergi tergesa-gesa, meninggalkan Frey bersama Irina dan temannya. Frey mendekati Irina seolah-olah akan berbuat sesuatu. Irina memandangnya dengan jijik, merasa bahwa jika memang ada yang harus dibunuh, itu bukan pasukan Raja Iblis, tapi Frey sendiri. Frey terus berakting seperti orang mesum dan ingin melecehkan Irina. Tapi, tiba-tiba dia terjatuh dan terlihat pingsan. Karena mabuk, Irina dan temannya segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Mereka sudah mendengar reputasi Frey yang memperlakukan rakyat jelata seperti budak dan tahu bahwa tertangkap oleh orang sepertinya adalah nasib buruk. Namun, kenyataannya Frey hanya berpura-pura pingsan demi membiarkan mereka pergi.
Aktingnya sukses besar, membuat semua orang menjauh dan memberinya waktu untuk istirahat. Waktu berlalu hingga tengah malam, dan tiba-tiba sistem aktif dengan memicu pertahanan darurat yang dia beli. Ternyata, Irina telah mencoba membunuhnya dengan mantra yang hanya bisa digunakan setahun sekali, di mana targetnya akan mati tepat pukul 12 malam. Mantra itu membuat Arena berada dalam kondisi kekurangan mana selama setahun penuh. Tanpa pertahanan darurat itu, Frey pasti sudah mati. Beberapa saat kemudian, Kania menemukan Frey dalam kondisi pingsan dan membawanya kembali ke kamarnya di asrama siswa. Frey terus menggoda Kania untuk mendapatkan poin tambahan. Saat digendong di punggung Kania, Frey tidak melepaskan kesempatan ini untuk memberikan energi kehidupan padanya. Tapi ironisnya, dia juga mendengar pikiran asli Kana, kebencian yang selama ini disembunyikannya. Kana menyebut Frey sebagai sampah, dan mengakui bahwa jika bukan karena adiknya disandera oleh keluarga Frey, dia sudah membunuhnya sejak lama. Ini adalah Kana yang sama, yang dulu merawatnya saat sakit dan memberinya hadiah kecil, pelayan setia yang selalu berada di sisinya. Namun, semua itu telah berubah, dan kini yang ada hanyalah kebencian yang mendalam. Setelah sampai di kamarnya, Frey menyuruh Kania pergi. Tapi sayangnya, Kana tetap tinggal di kamar Frey karena perintah Duke yang memintanya untuk tidak melepaskan pengawasan sedetik pun. Jika dia lalai, risikonya adalah diusir dari akademi, sesuatu yang tidak diinginkan Frey sama sekali. Sistem sudah menetapkan beberapa kondisi yang dianggap sebagai game over, yaitu saat dikeluarkan dari akademi, kematian salah satu heroin utama, atau kematian Frey sebelum pertempuran akhir. Jika salah satu terjadi, semua usahanya akan sia-sia. Kania membuat tempat tidur seadanya di lantai, sementara Frey terjaga memikirkan bagaimana dia bisa tetap bersekolah, sambil melindungi para heroin dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tugas ini terasa makin mustahil. Pagi berikutnya, Kania mencoba membangunkan Frey untuk berangkat sekolah, tapi dia masih terlalu lelah dan ingin tidur lebih lama. Karena itu, Kania memutuskan pergi lebih dulu. Namun Frey memanggilnya kembali dan bersiap memarahinya, tapi tiba-tiba dia batuk darah. Tampaknya, memberi terlalu banyak vitalitas kepada Kana, mulai berdampak buruk pada tubuhnya. Meski kesakitan, dia tetap memarahi Kana dan menuduhnya mencoba kabur. Untuk mempertegas ancamannya, Frey mengeluarkan pena yang pernah diberikan Kadia, adik Kania, dan melemparkannya dengan kasar. Dia bahkan mengancam akan menjadikan Kadia selirnya. Mendengar itu, Kania menangis, meminta maaf, dan memohon agar Frey tidak melukai adiknya. Namun, Frey malah mengejeknya lebih keras sebelum akhirnya pergi untuk bersiap ke kelas. Setelah dia pergi, Kania memungut pena itu dengan tangan gemetar. Pena itu adalah kenangan kecil dari Kadia, pengingat senyum polos adiknya. Melihat noda darah di spray, Kana mulai bertanya-tanya apakah Frey memiliki penyakit yang tidak dia ketahui. Ketika mereka akhirnya tiba di kelas, dengan terlambat, sang guru, Isolet Arhan, sedang memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas selama setahun ke depan. Frey menyalahkan Kania atas keterlambatan mereka, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan omelannya, suara seseorang menghentikannya. Itu adalah Irina, yang tampak bingung melihat Frey masih hidup setelah serangan fatalnya semalam. Dia bahkan curiga Frey sudah bersekongkol dengan Raja Iblis. Namun, suara tegas Iso membuat semua orang terdiam. Meski begitu, Frey merasa ada tatapan tajam yang menusuk punggungnya, membuatnya sulit fokus sepanjang pelajaran. Akhirnya, kelas pertama selesai, dan pelajaran berikutnya akan dilakukan di luar ruangan. Saat Frey berdiri, seseorang mendekatinya dari belakang. Itu saintes yang menawarkan berkat secara pribadi di tempat tersembunyi. Sistem langsung memberikan peringatan intens atas niat membunuhnya, tapi tanpa sistem pun Frey tahu itu jebakan. Dia langsung menolak dan pergi tanpa memedulikan panggilan saintes yang terus memohon. Bagi orang lain, berkat saintes adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi bagi Frey, lebih berharga untuk tetap hidup daripada mengambil berkah itu. Frey berjalan, menjauh dengan napas lelah. Dia sadar kalau saintes tetap sepolos itu, sekte yang dulu memanfaatkannya pasti akan mencoba lagi. Di kelas kedua, semua murid berkumpul di luar untuk pelatihan tempur. Mereka diuji satu persatu melawan guru mereka yang memperlihatkan keahlian. Bertarungnya.
Sayangnya, semua murid, baik yang ahli pedang maupun penyihir, kalah dengan cepat bahkan sebelum sempat menyerang balik. Ketika giliran Kania tiba, dia mampu bertahan lebih lama dari siapapun sebelumnya. Biasanya, guru akan menyelesaikan pertarungan dengan cepat untuk menghemat mana, tapi kali ini berbeda. Pertarungan berlangsung lama, membuat Frey terpaksa membagi vitalitasnya dengan Kana dari jarak jauh. Semakin lama, Frey mulai merasakan dampaknya. Energinya terus terkuras, dan dia berharap Kania segera menyerah.